Selamat datang di BKN Talk. Beberapa waktu lalu BKN mengupdate progres penyelesaian kasus kecurangan seleksi CSN 2021 yang ramai diperbincangkan. Lalu sebetulnya apa yang terjadi? Untuk mengulik itu, saya tidak sendiri, bersama rekan saya dan juga tentunya bersama narasumber yang tahu betul seluk-beluk penyelenggaraan seleksi CSN 2021, yaitu Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suharman. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Nah Pak, sebelum lebih jauh mengulik tentang kasus kecurangan yang lagi ramai diobrolin saat ini ya Pak di media sosial, mungkin bisa diceritakan ke kita sebenarnya seperti apa persiapan Panselnas, dalam hal ini BKN juga, dalam menyiapkan penyelenggaraan seleksi sebelum diumumkan ke publik. Iya, terima kasih Mbak Desi atas pertanyaan yang disampaikan ke saya. Pertama, kalau kita berbicara terkait seleksi calon aparatur sipil negara, semua proses telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tadi diwajibkan pelaksanaan seleksi harus membentuk panitia seleksi nasional. Panitia seleksi nasional ini terdiri atas dua level. Level pertama itu adalah panitia pengarah, yang ketuanya dalam hal ini adalah Bapak Menteri Pan RB. Kemudian wakil ketuanya adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di tim pengarah ada beberapa bidang-bidang spesifik yang bertanggung jawab atas memberikan arahan kepada tim pelaksana. Nah, bidang-bidang spesifik itu mulai dari quality dan assurance, kemudian ada bidang yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian ada bidang yang terkait dengan keamanan data dan informasi, kemudian ada beberapa bidang lain. Nah, bidang termasuk penyiapan soal-soal ujian. Bidang ini kemudian merupakan tanggung jawab dari masing-masing kementerian lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan bidang itu. Misalnya kalau terkait dengan penyiapan soal-soal ujian, itu dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan soal-soal ujian, lebih kurang sekitar 15.000 soal ujian. Nanti dari Pak Menteri menyerahkan kepada Pak Menteri Ketua Tim Pengarah, dalam hal ini Pak Menteri Pan RB. Begitu soal-soal ujian diserahkan oleh Pak Menteri Dikbud kepada Pak Menteri Pan RB, Pak Menteri Pan RB selanjutnya menyerahkan kepada Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang di dalam Panselnas bertugas untuk melakukan pengamanan dan enkripsi terhadap soal-soal ujian tadi. Nah, begitu soal ujian telah diselesaikan, dienkripsi oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, maka soal-soal tadi diserahkan ke BKN, tetapi sudah dalam bentuk enkripsi soal-soal tadi. Kunci untuk bisa membuka atau password untuk membuka enkripsi tadi itu diserahkan kepada 3 institusi. Yang satu dipegang oleh BSSN sendiri, yang satu dipegang oleh Menteri Pan RB, dan satu dipegang oleh BPKP. Jadi BKN tidak memegang kunci sama sekali, kunci soal-soal ujian. Kemudian ada tim atau bidang yang bertanggung jawab terkait dengan audit teknologi dan informasi. Ketuanya itu adalah sestamanya BPPT. Wakilnya kebetulan saya di bidang itu, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Bidang ini bertugas untuk melakukan atau memastikan seluruh sistem yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi ini sudah dilakukan audit terhadap teknologinya. Mulai dari servernya, kemudian jaringannya, kemudian termasuk kalau kita menggunakan firewallnya juga diaudit oleh teman-teman di BPPT. Nah, setelah semua proses tadi dilakukan, disiapkan, maka baru kemudian pelaksanaan seleksinya bisa dimulai. Nah, sistemnya sendiri selain dilakukan audit infrastrukturnya oleh teman-teman di BPPT, sistemnya sendiri kemudian juga harus melakukan serangkaian tes yang kalau di dalam teknologi itu disebut dengan IT Security Assessment Test, atau tes ini untuk memastikan bahwa sistem-sistem tadi kemudian betul-betul secure, betul-betul aman dan tidak mudah dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, proses ISA ini dilakukan oleh teman-teman di BSSN, tidak dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, tetapi oleh institusi yang berbeda. Karena memang secara tugas dan fungsinya ini adalah kewenangan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara.
Selain melakukan IT security assessment test, juga dilakukan vulnerability terhadap sistemnya sendiri. Istilahnya itu adalah vulnerability test. Kalau sistem itu kemudian, karena sistem ini dilaksanakan secara online, ujian seleksinya dilakukan secara online, maka berapa banyak sebetulnya peserta itu pada satu detik yang bersamaan bisa login pada saat yang bersamaan. Seberapa besar bebannya sistemnya nanti akan mampu menampung itu. Nah, ini vulnerability terhadap sistemnya sendiri juga dilakukan testing oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Proses testing ini itu dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau BSSN masih menemukan ada loophole di dalam sistemnya, maka kemudian diberikan feedback kembali ke BKN untuk dilakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap sistem. Kalau sudah dilakukan penyempurnaan, dilakukan tes kembali. Ini yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk sebelum pelaksanaan seleksi itu dilakukan. Itu persiapan yang kita lakukan sebelum pelaksanaan seleksi CASN ini. Di sistemnya sendiri juga kita melakukan berbagai improvement sebetulnya di sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Improvement yang kita lakukan adalah tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita temukan pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun sebelumnya kita menangkap adanya joki yang masuk ke dalam ruang ujian, menggantikan peserta ujian. Nah, joki ini mereka hadir secara fisik. Maka kemudian BKN mencoba untuk menyiapkan satu sistem untuk bisa memfilter terlebih dahulu potensi joki ini secara fisik bisa masuk. Maka sistem kemudian kita kembangkan yang namanya face recognition. Jadi orang pada saat dia mendaftar, maka dilakukan rekognisi terhadap wajah yang bersangkutan. Betul nggak peserta ini yang hadir melakukan registrasi ulang? Nanti face recognition yang kedua adalah pada saat yang bersangkutan masuk ke dalam ruang ujian. Sebelum dia masuk ke ruang ujian, dia akan login. Sebelum dia bisa login, ada statement yang dia harus sampaikan, semacam yang dia harus klik term and condition-nya, bahwa yang bersangkutan kemudian tidak akan membocorkan rahasia negara. Kemudian juga ada beberapa variabel yang kita minta di situ. Kalau yang bersangkutan kemudian setuju, baru kemudian face recognition-nya dilakukan. Untuk yang bersangkutan memastikan bahwa yang ikut ujian itu adalah betul yang peserta itu sendiri. Nah, perubahan yang ketiga yang kita lakukan adalah kita kemudian, karena tahun-tahun sebelumnya itu ada isu terkait dengan ada lag informasi yang dimunculkan di streaming YouTube kita dengan data yang dicatat oleh para peserta tadi pada saat dia mengikuti begitu selesai ujian kan skornya langsung muncul. Mereka kemudian mencatat di kertas buram yang digunakan atau di kartu peserta ujiannya. Kemudian kami bersama teman-teman di PPSS mengembangkan juga sistem untuk bisa para peserta mendapatkan sertifikat ujian hasilnya. Sehingga mereka yang bersangkutan bisa mencetak berapa skor TIU, TKP, dan TWK-nya, sehingga hasil ini yang kemudian bisa nanti kalau ternyata skornya berubah, mereka bisa membawa dokumen ini untuk melakukan gugatan kepada Panselnas. Itu mekanisme yang kita siapkan sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi berarti dari penjelasan singkat Pak Deputi tadi, sebenarnya dengan fitur itu sendiri perjokian itu sebenarnya minim ya, harusnya minim. Kemudian kan ada beberapa Pak, ini juga penjelasan Pak Deputi juga menjawab pertanyaan dari Sobat BKN di medsos, kenapa beda nih nilai saya terakhir saya lihat di monitor dengan di YouTube ya, dan mereka harusnya mengarahnya ke sertifikat yang mereka download tersebut. Betul. Karena kita tahu betul bahwa teknologi informasi dan komunikasi di Republik ini kan belum rata ya, secara kualitas. Jadi pasti akan ada terjadi potensi lag penyampaian informasi karena bandwidth yang pada saat digunakan itu nggak maksimal pada saat itu. Jadi ada lag di situ munculnya. Nah, lag ini yang kemudian kita siasati dengan cara mereka yang benar-benar valid itu adalah yang dari sertifikat yang langsung dicetak atau diambil atau ditampilkan melalui database sistem CAP-nya sendiri. Yang satu lagi yang saya tadi kelupaan, secara infrastruktur teknologi jaringan komunikasi di
titik-titik lokasinya Badan Kepegawaian Negara, kita coba kemudian menggunakan jalur komunikasi virtual private network. Jalur VPN yang kita gunakan itu adalah jalur VPN yang sifatnya close circuit. Artinya pola komunikasinya itu adalah dari end to end point. Baik, terima kasih Mbak Desi. Saya mohon maaf ya untuk buka masker karena kebetulan saya sudah vaksin 3 kali. Baik Pak, menyinggung tadi soal SKD ya Pak ya. Seperti apa sih mekanisme pembuatan soal SKD dan bentuk pengamanannya? Ya, soal SKD ini kan tadi saya sampaikan bahwa soal SKD ini dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sekarang tambah riset teknologi di sana. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kemudian melakukan membuat konsorsium. Ada 20 perguruan tinggi yang berkonsorsium, yang mereka ini adalah para ahli di dalam menyiapkan soal-soal ujian dari 20 perguruan tinggi tadi. Orang-orang yang terlibat di dalam 20 perguruan tinggi ini, lebih kurang sekitar 20 perguruan tinggi, mereka kemudian dilakukan bootcamp, semacam bootcamp untuk menyiapkan soal-soal ujian. Soal ujian ini setiap tahunnya akan berubah. Jadi soal ujian tahun ini dengan tahun lalu dipastikan tidak sama. Kenapa harus dilakukan seperti itu? Karena memang undang-undangnya mengatakan bahwa soal ujian SKD pada tahun yang akan digunakan, maka tahun sebelumnya harus dihapuskan. Jadi soal ujian itu tidak di-keep. Jadi soal ujian itu dihapuskan dan dibikin soal ujian yang baru. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kenapa kok soalnya nggak sama? Ya memang nggak sama, nggak akan pernah sama soal ujiannya. Karena memang undang-undangnya mengatakan demikian, bahwa setiap tahun soal ujian itu harus berubah. Nah, setelah soal ujian tadi diselesaikan oleh teman-teman di 20 konsorsium perguruan tinggi ini, maka soal itu secara simbolis diserahkan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada Panselnas, yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Tim Pengarah Panselnas, Pak Menteri Pendidikan, Menteri Pan-RB. Nah, setelah itu baru kemudian diserahkan kepada Badan Cyber dan Sandi Negara untuk dilakukan enkripsi terhadap soal-soal tadi. Jadi proses enkripsi ini sebetulnya adalah merubah yang tadinya dalam bahasa generik, dalam bahasa umum yang mudah dibaca oleh orang, kemudian menjadi bahasa dalam bentuk coding yang nggak bisa dibaca orang. Jadi kalau dia tidak menggunakan password atau PIN number yang diberikan kepada yang bersangkutan, maka soal itu nggak akan pernah terbaca. Kecuali dia bisa kemudian melakukan decrypt terhadap soal tadi. Nah, kalau dia melakukan decrypt, biasanya butuh alat untuk melakukan itu. Untuk mendekripsi kembali soal-soal ujian, kalau ada 2 yang dibutuhkan sebetulnya pada saat orang melakukan enkripsi ataupun dekripsi terhadap soal tadi. Pertama adalah dia perlu punya toolsnya sendiri dalam bentuk softwarenya. Yang kedua, dia punya alatnya untuk merubah bahasa yang mudah dibaca dengan bahasa yang tidak bisa dikenali. Ini menyangkut apa sih sebetulnya kalimatnya? Karena biasanya tulisan kepada saja biasanya terus bisa menjadi sekitar 30 baris. Hanya untuk kata kepada saja. Jadi itu yang kemudian orang menjadi tidak mudah untuk mendefinisikan ini apa sih sebetulnya. Effortnya nggak sebanding kalau dia mau membuka kembali. Jadi kalau dari sisi soal-soal SKD tadi, sebetulnya saya bisa mengatakan relatif sangat secure, kecuali memang kemudian PIN-nya bocor. Tetapi PIN-nya bocor itu kan baru diserahkan kepada BKN itu 10 menit sebelum pelaksanaan seleksi. Jadi itu yang diumumkan pada saat mereka mau mulai di ruangan, baru dikasih tahu PIN ujiannya adalah nomor sekian sekian. Ada 4 digit di situ yang diberikan. Jadi itu mekanisme di dalam penyiapan soal sampai mengamankan posisi soal-soal SKD tadi supaya kemudian tidak jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang BKN tadi tidak punya akses sebenarnya. Sama sekali tidak punya akses. Sama sekali tidak punya akses. Karena tadi passwordnya yang memegang itu adalah satu diserahkan kepada Pak Menteri sendiri, Menteri Pan-RB, yang satu diserahkan kepada BPKP selaku tim audit QA Quality Assurance, dan satu lagi dipegang oleh BSSN. BKN tidak diserahkan. BKN baru diserahkan pada saat pelaksanaan. Nah, soal
soal tilok nih, kan ada 500-an sekian ya kalau nggak salah tilok untuk seleksi tahun ini kan. Bagaimana sih cara BKN atau bersama Panselnas sudah memantau masing-masing tilok ini? Bahkan ada pembedanya ya, itu ada tilok mandiri instansi, kemudian tilok BKN sendiri. Apakah ada perbedaan mekanisme pengawasan atau sama aja nih buat semua tilok? Iya, sebetulnya di dalam peraturan BKN nomor 1 tahun 2021 sudah diatur bagaimana pelaksanaan seleksi di titik lokasi. Ada standarisasi requirement hardware dan software yang harus ada di dalam setiap titik lokasi tadi. Titik lokasi ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah titik lokasi BKN, itu yang ada di station CAT-nya BKN. Apakah itu ada di kantor pusat, apakah itu ada di kantor regional, apakah itu ada di kantor UPT yang dimiliki oleh BKN. Dan tahun ini kita punya beberapa titik lokasi mandiri BKN. Jadi karena pesertanya banyak dan karena kita ingin menyelesaikan di dalam waktu yang lebih cepat, maka kemudian BKN membuka titik lokasi mandiri. Kemudian titik lokasi yang kedua, yang klasifikasi yang kedua adalah titik lokasi mandiri instansi. Nah, titik lokasi mandiri instansi ini dilaksanakan sepenuhnya oleh instansi. Jadi instansi yang menyiapkan infrastrukturnya, komputernya, jaringannya. BKN sifatnya hanya melakukan pengawasan pelaksanaan seleksi, menyelenggarakan dan melakukan pengawasan seleksi. Yang ketiga adalah titik lokasi mandiri tetapi sifatnya cost sharing. Jadi katakanlah ada satu titik lokasi A misalnya, tetapi di situ yang mengikuti seleksi ada beberapa instansi, Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C yang kebetulan kabupaten itu berdekatan. Nah, supaya pola koordinasinya lebih mudah, maka mereka kemudian menggunakan titik lokasi cost sharing. Nah, siapa yang menyiapkan titik lokasi cost mandiri cost sharing ini? Itu adalah tetap instansi-instansinya. Mereka kemudian menyewa kepada pihak ketiga, kemudian pihak ketiga menyiapkan mulai dari PC clients-nya, kemudian jaringannya sampai dengan jaringan itu betul-betul siap untuk digunakan. Nah, di dalam proses seleksi itu, walaupun itu dilaksanakan di titik lokasi mandiri ataupun di titik lokasi BKN, maka setiap petugas yang kita tugaskan melaksanakan pelaksanaan seleksi, ini kan berupa bentuknya itu adalah tim. Timnya itu ada tim IT-nya, kemudian ada tim pengawasnya sendiri, kemudian ada koordinatornya. Nah, tim IT-nya ini bertugas untuk memastikan bahwa seluruh infrastruktur yang digunakan itu tidak bocor. Dan setelah dilakukan dilakukan pemeriksaan oleh tim IT, kemudian koordinatornya membuat berita acara bahwa memang titik lokasi ini tidak ada kebocoran dan tidak ada yang berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah titik lokasi tadi dinyatakan clean and clear oleh petugas kita di lapangan, maka kemudian disegel pintu ruangannya. Ada segel yang ditempelkan dalam bentuk kertas, sehingga kalau pintunya dibuka secara terpaksa di luar kendali, di luar pengetahuan teman-teman, maka tentu segelnya akan rusak. Dan ini tentu akan mudah diketahui bahwa ada upaya-upaya pembobolan terhadap yang masuk ke dalam ruangan seleksi tadi. Itu yang upaya-upaya yang kita lakukan di dalam persiapan seleksi ini. Jadi sebenarnya dari penjelasan Bapak tadi itu sebenarnya setiap pilot pun kan kita mungkin mengirimkan orang BKN ya Pak. Jadi standar mereka untuk mengikuti proses bisnis yang mereka harus pelaksanaannya seperti ini. Seperti harus ada webcam misalnya, kemudian komputernya itu tidak boleh ada browser lain selain sistem CAT misalnya. Jadi sebenarnya baik tilok klasifikasi tilok mandiri maupun tilok BKN sendiri kan sudah ada peraturan BKN juga ya Pak tentang prosedur menggunakan CAT. Jadi semua tilok itu tidak ada pembedanya sebenarnya. Betul. Iya, betul, dan standarisasi itu yang kita terapkan sebetulnya di dalam pelaksanaan seleksi ini. Namun memang kadang-kadang kan saya ya namanya manusia ini kan kadang-kadang ada salah dan khilafnya di situ. Walaupun kami di level pimpinan selalu mengingatkan melalui grup yang ada dengan seluruh kantor regional misalnya,
untuk setiap hari melakukan pengecekan apakah ada sesuatu yang di luar kendali kita yang kemudian mereka bermain sendiri di belakang gitu. Nah ini yang mungkin karena faktor kecapean segala macam sehingga mekanisme ini belum agak longgar dilakukan. Padahal teman-teman ini kan sebelum mereka berangkat bertugas itu kan menandatangani fakta integritas. Dan di dalam fakta integritas ini sudah ada sekitar 10 atau 11 butir di dalam fakta integritasnya ini yang memastikan bahwa yang bersangkutan itu akan melaksanakan penugasan ini dengan baik sesuai dengan SOP yang sudah kita tuangkan di dalam peraturan BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi tadi. Nah ini Pak, terkait isu yang berkembang ya Pak ya, memang dugaan, kita bisa nggak sih Pak menyebutnya bukan dugaan ya, berarti memang adanya kecurangan ya Pak ya. Nah terkait dengan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 ini, total temuan BKN dan Panselnas terhadap laporan kasus kecurangan ini sudah sampai hari ini itu sudah sejauh mana Pak? Ya, saya bersama teman-teman sudah melakukan audit investigasi terhadap seluruh pelaksanaan seleksi. Jadi seluruh tilok sudah kita lakukan audit dan kami memang menemukan ada yang sudah diumumkan oleh Pak Menteri itu kan 225 peserta yang positif melakukan kecurangan, dan itu sudah disurati oleh Pak Kepala selaku Ketua Panselnas, dan di dalam sistem pengolahannya juga sudah diberikan label diskualifikasi kepada yang bersangkutan. Jadi 225 orang ini automatically mereka nggak bisa mengikuti seleksi kompetensi bidang. Kalaupun karena mereka nggak bisa mencetak kartu peserta ujiannya. Jadi di dalam sistem mereka yang lulus 3 kali formasi, mereka kan kemudian diwajibkan untuk mengisi kembali SSCN, memilih titik lokasi ujian kembali dan mencetak kartu peserta ujian seleksi kompetensi bidang. Nah memang kadang-kadang pertanyaan yang selalu muncul itu adalah bagaimana dengan petugas BKN gitu. Apakah petugas BKN atau petugas instansi? Ini yang teman-teman di kedeputian yang memang di bidangnya di Panselnas itu kan juga ada bidang-bidangnya masing-masing. Kalau saya kan bidangnya terkait dengan pelaksanaan seleksi, mulai dari menyiapkan sistem sampai dengan pelaksanaan seleksi. Tapi ada bidang lain yang misalnya Pak Deputi Wasdal misalnya melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelaksanaan seleksi, dan kalau terjadi apa-apa kemudian Pak Deputi Wasdal melakukan audit investigasi terhadap dugaan pelaku tadi. Nah, seberapa jauh itu bisa dilakukan oleh sudah ditemukan oleh Pak Deputi Wasdal dan timnya bersama dengan inspektorat, ini masih menunggu hasil masih menunggu proses dari teman-teman di kedeputian Wasdal. Apakah itu keterlibatannya secara langsung atau hanya keterlibatan karena dalam tanda kutip keteledoran misalnya, keteledoran dalam arti seharusnya dia melaksanakan SOP-nya seperti ini tetapi kemudian lupa atau lalai di dalam melaksanakan SOP. Nah ini tentu level-level kesalahannya nanti berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim pengawasan dan kendalian. Kami tentu di Panselnas kita tentu patut bersyukur bahwa pelaksanaan seleksi ini tentu tidak bisa dilakukan sepenuhnya oleh teman-teman di BKN ataupun di instansi. Peran serta masyarakat itu luar biasa penting bagi kita untuk melakukan pengendalian proses pelaksanaan seleksi ini agar betul-betul bisa dilakukan secara bertanggung jawab. Kalau ini semua diserahkan hanya kepada Badan Kepegawaian Negara, saya tidak terlalu yakin bahwa BKN akan mampu melakukan itu sendirian. Jadi dengan peran serta masyarakat memberikan masukan kepada kita atas adanya potensi kecurangan, kemudian kita bisa melakukan antisipasi sebelum proses berikutnya terjadi. Ini tentu akan sangat membantu untuk agar pelaksanaan seleksi ini betul-betul bisa kita lakukan secara transparan dan bertanggung jawab, dan tidak ada
orang yang kemudian dirugikan karena yang satu melakukan kecurangan. Seleksi ini kan pada dasarnya bukan semata-mata untuk mencari pegawai pemerintah, tetapi yang kita cari melalui seleksi ini adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di Republik ini dalam 10-20 tahun ke depan. Nah, kalau yang kita cari itu adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin di Republik ini di beberapa tahun ke depan, maka kata kuncinya tentu harus orang-orang yang memiliki integritas. Kalau dari waktu kita menyaring mereka sendiri sudah bermasalah integritasnya, moralitasnya, ya Republik ini akan hancur ke depannya. Tapi tadi menyambung yang dari disampaikan oleh Mbak Novi, sebenarnya kan kita rame ya modus kecurangan yang lagi diramaikan kan kayak remote access. Sebenarnya temuan sampai sekarang itu modus atau pola kecurangan peserta ini kayak gimana? Sejauh ini memang masih dalam bentuk remote access. Beberapa mekanisme yang kami lakukan di dalam melakukan audit investigatif ini. Pertama, melihat dari sisi PC kliennya, PC yang digunakan oleh yang bersangkutan pada saat melaksanakan seleksi. Karena pada dasarnya kan setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan teknologi informasi, maka aktivitas itu akan tercatat dalam log activity-nya. Jadi detik per detik itu dia kemana saja itu akan tercatat di situ, terekam. Itu salah satu keuntungannya sebetulnya kalau kita menggunakan teknologi, karena kecuali kalau itu dihapus. Even kalau itu dihapus pun sebetulnya masih kita bisa lakukan recovery. Log activity-nya kemudian memperlihatkan kecenderungan. Kami bersama dengan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara mengembangkan satu software bersifat artificial intelligence, machine learning, untuk membaca kecenderungan seseorang mulai dari pertama kali dia login ke dalam sistem sampai dengan dia yang menyelesaikan seleksi. So, sistem tadi kemudian bisa mendeteksi berapa persen ini adalah potensi kecurangan. Dan yang 225 ini tingkat akurasinya itu 99,8%. Dia melakukan kecurangan. Dia menjawab soal, misalnya yang paling gampang saya contohkan, soal-soal tes intelijensi umum. Itu kan orang perlu menghitung. Atau kalaupun toh tidak menghitung tapi menggunakan logik. Bagi seseorang yang mengikuti seleksi itu butuh analisis. Untuk bisa menentukan jawabannya, oh nanti jawabannya yang akan muncul adalah yang misalnya apakah A, B, C, D, dan E. Orang-orang yang kita diskualifikasi ini, itu mengerjakannya hanya dalam hitungan 7 detik. Jadi scroll dulu gitu kan Pak? Enggak, dia jawab itu 7 detik. Tampilin, jawab, tampilin, jawab, tampilin, jawab gitu. Tetapi tampilan jawabnya itu setelah dia menampilkan soal-soal. Nanti setelah dia tampilkan seluruh, katakanlah 30 soal ditampilkan, kemudian baru yang bersangkutan jawab, tampilkan lagi soalnya, jawab, tampilkan lagi soalnya, jawab, tampilkan lagi. Dan itu mostly pasti orang itu tidak membaca soal. 7 detik, Pak. Karena 7 detik itu pinter banget itu orang kalau 7 detik. Karena menampilkan soalnya saja pasti butuh waktu 2 detik. Menarik soal dari server itu dia butuh waktu sekitar 2 detikan, 1,5 sampai 2 detik, tergantung panjangnya soal, tergantung soalnya dalam bentuk image atau soalnya itu dalam bentuk teks. Itu butuh waktu 1,5 sampai 2 detik. Artinya dia hanya membaca soal tadi itu sekitar 5 detik. Nah, rasanya itu nggak mungkin gitu. 5 detik itu saya baru ngomong A saja itu sudah butuh waktu sekitar 3 sampai 4 detikan untuk bisa melakukan itu. Nggak sempat mikir. Kalau dibilang dia kemudian mendebak gitu ya, kan bisa saja kita mengatakan, saya kan nebak-nebak saja, kan bisa saja, boleh saja saya nebak-nebak. Kalau nebak-nebak kemudian rasanya juga nggak mungkin kalau nebak-nebak kemudian jawabannya benar semua gitu loh. Ya, kan pasti ada probability-nya gitu. Probability dia salah di dalam jawab itu kan juga pasti ada. Gitu. Nah, ini yang kemudian dibaca oleh software machine learning tadi atau artificial intelligence tadi untuk memastikan bahwa ini memang dikendalikan dari luar. Saya tentu masih bersyukur, ya namanya orang Jawa pasti selalu bersyukur gitu. Jadi seberat apapun masalahnya kita masih tetap bersyukur gitu. Bersyukurnya itu adalah yang bersangkutan tidak mengacak-acak ke servernya. Karena kalau servernya yang diacak-acak udah selesai. Saya sudah kan berarti ya Pak? Berarti iya.
Iya, beruntungnya sampai sekarang belum bisa dilakukan. Tetapi saya tentu tidak pernah mau mengatakan bahwa ini adalah yang sudah sesuatu yang terbaik gitu loh, yang nggak mungkin orang bisa mengacak-acak servernya. Saya nggak mau zone itu. Karena kalau kita berbicara di dunia IT, iya pasti tidak ada yang sempurna. Hari ini kita mengatakan bahwa sistemnya paling secure, saya bisa pastikan 10-15 menit setelah itu semua teman-teman hackers ini pasti akan berbondong-bondong untuk melakukan hacking terhadap sistem. Coba dulu deh. Dan saya pernah punya pengalaman terkait itu. Pernah waktu saya masih di kantor sebelumnya, saya pernah menyampaikan mau merilis satu sistem gitu. Dan saya mengatakan bahwa sistem ini sudah kami siapkan dengan sebaik-baiknya pada saat press conference itu. Ini adalah sistem yang sudah kita siapkan dengan sangat baik, dan beberapa aspek security juga tesnya juga sudah kita lakukan. Apakah itu vulnerability test juga sudah kita lakukan, pen test juga sudah kita lakukan. Gitu. Dan sistem ini rasanya tidak ada bolongnya. 15 menit, nggak sampai malah 15 menit, sekitar 12 menitan. Tiba-tiba sistemnya di-deface oleh orang. Jadi kalau kita berbicara teknologi informasi, itu nggak ada yang sempurna. Gitu. Karena saya selalu mengatakan begini, kalau kita berbicara teknologi atau transformasi teknologi, itu ada 3 aspek yang mempengaruhinya. Pertama ada aspek infrastruktur. Infrastruktur mungkin bisa kita beli dengan yang terbaik, yang terbaru sekalipun. Tapi infrastruktur ini kan tetap saja buatan manusia. Kalau saya membangun infrastrukturnya, saya menyiapkan OS-nya, operating system di infrastrukturnya, saya kan pasti tahu algoritma di infrastrukturnya. Walaupun pada saat kita membeli infrastrukturnya tadi, mereka kemudian memberikan waranti, ini nggak akan pihak-pihak yang tempat kita membeli nggak akan melakukan perbuatan itu. Tapi potensi bolongnya tetap ada di situ. Yang kedua adalah kita berbicara dari sisi bisnis proses. Menyiapkan sistemnya, algoritma sistemnya itu sendiri. Bagaimana kita kemudian mampu membuat sistemnya tadi tidak mudah di-hack oleh orang. Algoritmanya ini masuk di dalam klasifikasi bisnis prosesnya terhadap sistem CAT itu sendiri. Ini juga kalau orang yang mengembangkan sistemnya kemudian melakukan kebetulan sistem ini kan kita in-house development, kita kembangkan sendiri, kita bangun sendiri. Orang banyak yang bertanya ke saya, ini gimana kalau sistemnya nanti dikembangkan oleh pihak ketiga, nanti pihak ketiganya kan bisa membocorkan itu. Beruntungnya sistemnya tidak dikembangkan oleh pihak ketiga, sistemnya di in-house development. Jadi kita bangun sendiri, kita kembangkan oleh IT di BKN, terutama teman-teman di PPSS untuk mengembangkan sistemnya sendiri. Jadi kalau ada kekhawatiran ini kemudian dikendalikan oleh pihak ketiga dan pihak ketiganya kemudian bisa membocorkan itu, relatifly enggak, karena ini dikembangkan oleh kita sendiri di dalam. Jadi ya, proses bisnisnya relatifly hanya kita yang tahu. Nah, orang-orang ini kan beragam-ragam. Ada yang tim pelaksana, ada yang tim pengembangan sistemnya, kemudian ada yang paling sulit kita kendalikan itu adalah orang yang di pelaksana di lapangan. Karena ini pada prinsipnya melibatkan banyak orang. Nah, begitu kita berbicara banyak orang, maka tentu saja nggak mungkin kita bisa mengendalikan orang yang begitu banyak ini. Proses seleksi itu kan dalam satu tim itu ada tim IT, tadi saya sampaikan ada tim IT, ada tim pengawas, kemudian ada tim yang membantu yang selalu muter di dalam pelaksanaan sama koordinatornya. Berapa banyak orang yang terlibat di situ tergantung berapa besar size atau peserta yang akan mengikuti seleksi di titik lokasi tadi. Ini yang paling sulit untuk dikendalikan. Yang kedua adalah karena kita berada di dalam interaksi orang ke orang, kadang-kala kan terjadi rasa ewuh pakewuh atau rasa bukan ego tetapi rasa sungkan. Kalau misalnya karena kita bermitra dengan instansi di daerah, kalau instansi daerahnya butuh sesuatu, kita terus rasanya sungkan gitu. Wah, nggak enak nih kalau nggak. Nah, hal-hal yang seperti itu yang selalu saya tekankan. Kita punya SOP loh, Anda sudah menandatangani fakta integritas loh di dalam proses seleksi ini. Jadi tolong laksanakan fakta integritas itu sesuai dengan apa yang Anda tandatangani di situ.
Di tim IT ini juga misalnya yang paling simpel saja, mereka juga harus melakukan pengecekan posisi CCTV misalnya. Kan CCTV itu nggak boleh dia menyorot dari belakang kita. Karena kalau dia menyorot, misalnya saya pakai komputer, depan saya komputer, terus di belakang saya ada CCTV. Dia kan akan bisa melakukan zooming. CCTV itu kan bisa di zoom in, zoom out. Begitu dia zoom in, maka dia bisa melihat apa sih soal-soal yang muncul di layar monitornya. Itu juga bisa terjadi. Jadi kalaupun toh dia tidak memasang software Zoho Assistant atau software remote access di situ, dia bisa juga melakukan melihat soal yang muncul itu melalui CCTV yang muncul di situ. Makanya saya selalu mengatakan kalau ada ruangan yang di belakangnya dipasangin CCTV, segera tutup CCTV-nya. Tutup pakai apakah kertas putih misalnya, dilem, tutup supaya CCTV-nya nggak bisa berfungsi. Nah, kadang-kadang kita tuh lengah di situ, orang itu tuh lengah, karena ya kalau kita berbicara pelaksanaan seleksi hanya 1 hari, ya mungkin semua secara fisik orang akan siap di situ. Tapi karena pelaksanaan seleksi ini kan butuh waktu panjang, dia juga butuh stamina yang juga cukup panjang di situ. Apalagi kalau kemudian di lapangan dia menghadapi orang yang juga sangat beragam, orang yang beragam yang misalnya yang keras, temperamental misalnya, yang kemudian dihadapi oleh teman-teman ini yang dia sudah capek, kemudian akhirnya kontrol itu kan menjadi tidak optimal kita dilakukan. Nah, aspek people ini yang sebetulnya paling berat di dalam kalau kita berbicara transformasi teknologi. Di dalam seleksi ini juga begitu. Jadi ini yang nanti teman-teman di tim pengawasan pengendalian akan melihat seberapa jauh sebetulnya keterlibatan teman-teman. Apakah ini betul-betul ada unsur kesengajaan bagi yang bersangkutan melakukan kecurangan? Nah, kalau ini yang terjadi, maka arahan Pak Kepala sudah sangat jelas bahwa mereka-mereka yang melakukan kecurangan, membantu melakukan kecurangan tadi, maka dia dikenakan hukuman disiplin paling berat sesuai dengan PP 94 2021. Apa hukuman disiplin paling berat? Diberhentikan tanpa atas permintaan sendiri. Ini hukuman disiplin paling berat. Jadi kadarnya tentu nanti kita lihat. Tentu teman-teman Wasda dan teman-teman di inspektorat yang akan mendefinisikan, oh ini kadarnya, oh ini karena kelalaian normal misalnya, ya mungkin dia dikenakan hukuman penurunan pangkat 1 tahun kah atau 3 tahun. Oh ini karena memang ada unsur kesengajaan. Nah, itu yang saya tidak tahu seberapa jauh keterlibatan itu, karena itu ranahnya ada di tim yang lain untuk melakukan. Tapi ini menjawab pertanyaan publik juga, apakah ada oknum instansi yang terlibat ya? Kalau oknum instansi, saya bisa pastikan iya. Iya. Jadi tadi saya sudah mengatakan bahwa data yang kita gunakan untuk mendefinisikan seseorang itu apakah melakukan kecurangan atau tidak, itu kan tidak hanya dari audit investigatif yang kita lakukan melalui komputer, terus kemudian melalui audit real terhadap yang tercatat di dalam database kita, tetapi juga berdasarkan rekaman CCTV. Nah, rekaman CCTV ini ada yang sempat sudah dihapus, tetapi karena tidak diformat, ya kita masih bisa merecover rekaman tadi, bisa memulihkan kembali rekaman tadi. Dan dari rekaman itu kita melihat, memang ada pihak-pihak yang dengan sengaja kemudian menginstall software tadi di dalam PC clients-nya. Dan ada setting, oh kamu harus duduk di komputer itu misalnya, karena komputer itu yang dipasangin software remote access-nya. Jadi software remote access itu juga tidak semua peserta. Jadi kayak sepertinya orang-orang yang sudah ditargeted, yang sudah misalnya, kalau saya nggak mengatakan ada transaksi ya, tetapi paling tidak kalau mereka ada transaksi ya pasti demand supply lah, dan ujungnya itu adalah uang. Kalau dia kemudian supaya tidak salah target, kemudian diatur. Nah, kamu nanti duduknya di komputer itu ya, karena komputer itu yang sudah kita pasangi software remote access. Nah, dia fokus mengendalikan di situ. Jadi tidak semua software tidak semua komputer PC client itu kemudian dipasangin software itu, tidak. Jadi, nah software ini itu sebabnya kenapa polanya juga acak. Jadi pola orang-orang yang 225 ini itu tidak berada dalam satu sesi yang sama. Jadi dia ada di sesi misalnya di hari ini, misalnya terus dia ada di sesi berikutnya lagi di hari keberapa lagi gitu, baru ketemu lagi orang ini gitu.
Dan tidak ada dalam satu sesi misalnya orangnya sekian orang, nggak ada. Jadi itu untuk memastikan bahwa software remote access ini memang betul-betul kemudian digunakan hanya untuk membantu yang bersangkutan. Yang orang ini 225. 225 ini kan sepanjang pelaksanaan seleksi. Jadi bukan dalam satu hari atau dalam satu sesi, tapi sepanjang pelaksanaan seleksi. Berarti Pak, kita ini berapa tilok sih Pak ditemuin ada kasus kecurangan kayak gini? Yang sudah diumumkan itu kan ada berapa, 8 apa 9 tilok ya? 9 tilok ya, yang sudah diumumkan dan sudah disampaikan kepada instansinya. Nah, ini kan tadi dari sisi peserta ya. Kalau investigasi dan audit dari sisi penyelenggara itu seperti apa? Nah, yang sudah kita lakukan adalah misalnya melakukan audit investigatif terhadap perangkat yang dia gunakan, termasuk HP-nya. Apakah yang bersangkutan melakukan komunikasi enggak dengan pihak penyelenggara lokal misalnya? Kalau dia melakukan komunikasi, apa konten yang dia bicarakan? Nah, dari situ kemudian data-data ini kami sampaikan kepada Pak Deputi Wasdal untuk menilai seberapa besar keterlibatan yang bersangkutan di dalam kecurangan ini. Tadi agak sedikit kelewat, awal mula BKN sendiri tahu ini ada kasus kecurangan, apakah karena melihat tadi nih ada pola-pola jawaban? Tidak, itu dari teman-teman di lapangan. Oh, justru laporan dulu? Iya, laporan dulu di lapangan. Jadi teman-teman di lapangan dari awal itu sudah muncul kecurigaan. Misalnya kasus di salah satu tilok misalnya, kan pelaksanaan seleksi itu harus ada cadangan 10%. Di semua titik lokasi harus ada cadangan 10%. Cadangan 10% ini adalah digunakan untuk kalau terjadi komputer itu rusak, atau komputer itu bermasalah, atau jaringan itu bermasalah, maka yang bersangkutan bisa dipindah ke komputer yang lain. Nah, masalahnya waktu itu, kecurigaan pertama itu adalah komputernya sudah blue screen, tapi dia nggak mau dipindah. Itu kecurigaan teman-teman yang pertama. Yang kedua adalah, teman-teman ini mengatakan, Pak, saya perhatikan setelah itu, kok tiba-tiba mouse-nya bergerak sendiri, padahal dia nggak melakukan aktivitas. Jadi yang menggerakkan mouse itu dari luar gitu. Nah, ini pasti dia menggunakan software remote access terhadap itu. Jadi sayangnya memang kemudian itu baru dilaporkan setelah seluruh pelaksanaan seleksi di tilok itu selesai. Jadi harusnya begitu ada masalah seperti itu dilaporkan ke kita, dibuat di dalam berita acara, karena di SOP-nya itu begitu bunyinya. Mereka harus menuangkan di dalam SOP kalau ada sesuatu yang ganjil, yang aneh yang dia temukan selama pelaksanaan seleksi. Karena berita acara itu kan disiapkan harus dibuat setiap selesai. Seleksi pada hari itu harus bikin berita acaranya. Jadi setiap sesi itu harus ada berita acaranya, dan itu harus diupload ke dalam sistem kita, sistem Simplex di BKN gitu, yang juga disiapkan by system gitu. Jadi ini yang mekanisme yang kita siapkan sebetulnya di dalam proses seleksi ini. Tadi juga Pak disinggungkan ada aspek dari kita bicara tentang peserta, kita juga bicara tentang penyelenggara. Nah, ada juga nih Pak di luar sana ya Pak ya, isu-isu yang beredar audit server CAT. Nah, itu seperti apa sih Pak untuk audit server CAT? Apakah sudah diaudit atau belum? Itu banyak pertanyaan ya Pak. Iya, itu tadi sudah saya sampaikan. Itu sudah kita lakukan sebelum pelaksanaan seleksi, sudah dilakukan audit. Itu tadi yang di tim Panselnas itu kan ada audit teknologi. Audit teknologi ini dilakukan oleh teman-teman di BPPT. Jadi BPPT melakukan audit terhadap, kalau kita berbicara teknologi itu kan bukan hanya PC client dan segala macam, termasuk server CAT-nya, termasuk seluruh perangkat infrastruktur yang menempel di dalam sistem computer assisted test itu. Jadi proses ini dilakukan di awal-awal itu sudah dilakukan bersama Panselnas, yang dalam hal ini tadi ada bidang-bidangnya untuk melakukan itu. Jadi kalau mau dilakukan audit ya silakan saja, memang, dan itu sudah kita lakukan. Jadi sebelum pelaksanaan seleksi itu kita lakukan dulu. Saya kan memang ya arahan Pak Kepala itu sistem ini harus dipastikan betul secure. Gitu.
tidak mudah dilakukan hacking sama orang. Walaupun saya selalu berbicara security dalam tanda kutip loh ya, karena pakai keamanan itu kan ya kalau kita lalai gitu juga. Sama saja kalau kayak kita punya PIN number, nomor PIN kartu kredit misalnya. Kalau kita lalai dengan kartu PIN-nya kita, ya orang juga bisa menjebol ATM kita kan, bisa jebol rekening kita gitu. Nah, kalau teman-teman di lapangan ini kemudian juga lalai melakukan itu, ya pasti juga akan bisa dijebol gitu. Nah, yang saya khawatir itu sebetulnya adalah kalau PIN-nya itu yang bocor. PIN peserta. PIN peserta untuk bisa masuk ke server. Karena kan begitu dia dikasih PIN, dia bisa membuka PIN, dia bisa masuk ke server kan. Tapi kalau dia hanya masih melakukan remote, berarti dia hanya dari sisi user interface-nya sebetulnya. Dia baru dari sisi layar di depannya saja. Tapi begitu dia masuk ke server, dia menggunakan PIN number tadi, wah itu yang celaka. Karena dia bisa ngacak-ngacak gitu. Karena dia diberikan tools untuk bisa ngacak-ngacak itu. Walaupun di dalam sistemnya sendiri kita bagi. PIN ini hanya bisa sampai level ini. PIN admin itu yang bisa ngacak-ngacak. Itu yang satu orang itu tadi. Yang ya kalau itu bisa ngapa-ngapain itu. PIN admin ya Pak? Iya, PIN adminnya itu. Dan hanya dia yang bisa melakukan itu. Jadi kalau ada apa-apa di sistemnya, ya saya satu orang ini yang selalu saya pegang. Tapi kalau yang PIN-nya peserta itu baru hanya dia masuk, tetapi sampai level soal yang muncul di dia saja. Tetapi kalau PIN adminnya, wah, udah habis, BKN-nya habis. Emang ada kejadian nggak? Belum, ya jangan sampai lah. PIN peserta itu Enggak. diinfokan nggak sampai ya ke situ ya? Belum sampai ke situ, tetapi ada perilaku, kembali lagi perilaku. Saya menemukan ada, nggak sadar sih sebetulnya melakukan itu. Kan seringkali kita tuh berfoto ya. Iya. Kan di dalam ruangan ujian itu kan nggak boleh ada sesi foto pada saat pelaksanaan seleksi. Kan SOP-nya gitu bunyinya. Kalau foto itu boleh dilakukan hanya pada saat sebelum pelaksanaan seleksi dan memberikan arahan. Setelah memberikan arahan, Tidak ada. pelaksanaan seleksi diambil alih oleh koordinator, nggak boleh lagi ada sesi foto di situ. Seringkali, ya bukan seringkali sih, mungkin ada terjadi, ada yang berfoto, PIN-nya muncul di layar, fotonya dia-upload di Facebook lah, di Instagram lah. Mau foto screen-nya si peserta. Bukan, Ketika di demoan ya? iya, waktu koordinator memberikan arahan itu kan dia memunculkan nomor PIN di situ. Itu sebabnya kenapa kita mengatakan di dalam SOP kita tidak boleh ada baik panitia maupun peserta membawa HP ke dalam ruangan untuk menghindari hal itu. Supaya jangan, ya kadang-kadang kan kita latah ya, wah udah selfie dulu gitu. Selfie terus habis status gitu. Padahal nggak sadar nih, di belakangnya ternyata backgroundnya adalah nomor PIN gitu. Nah ini yang orang ini yang paling sulit kita mengendalikannya. Karena berhubungan dengan mindset, berhubungan dengan perilaku yang kadang-kadang antar satu orang dengan orang lain pasti bisa sangat berbeda. Nah, belajar dari kasus kecurangan kemarin ya Pak ya, seperti apa sih antisipasi BKN? Iya. Ya, dan Panselnas untuk memastikan bahwa kecurangan serupa ini tidak terulang lagi Pak. Iya. Jadi yang pertama tentu yang paling basic dulu. Ya. Yang paling basic dan yang paling besar potensi bisa terjadi kecurangan itu adalah perilaku orang. Ini yang saya meminta kepada seluruh Kakanrek untuk teman-teman yang ditugaskan ini harus di briefing dulu, diingatkan kembali fakta integritas tadi, bahwa ini bukan mencari pegawai, calon pegawai, tapi ini adalah mencari pemimpin di Republik ini. Itu yang kita lakukan, termasuk juga memperbaiki, menandatangani fakta integritasnya kembali, untuk mereka ingat kembali ini saya komit loh untuk melakukan itu, sehingga diharapkan yang bersangkutan itu sadar betul bahwa dia melaksanakan tugas itu benar-benar dari
ada beban. Kalau saya kan setiap kali saya melaksanakan tugas, saya pasti merasa ada beban yang harus saya pertanggungjawabkan. Gitu. Nah, beban tanggung jawab ini yang sebetulnya nggak mudah. Ada orang yang ya terlalu lulus dan menganggap enteng itu. Gitu. Nah, ini yang seharusnya tidak terjadi oleh teman-teman di lapangan. Itu yang kita perbaiki. Kita berikan pengertian betul bahwa ini adalah tugas negara yang bukan main-main tugasnya. Yang kedua dari sisi pengamanan infrastruktur, kita melihat ada potensi kecurangan yang terjadi. Antisipasinya adalah dengan menginstall OS CAT. Jadi ada operating system yang khusus kita kembangkan yang dia hanya untuk bisa menjalankan sistem CAT itu sendiri. Jadi tadi saya sampaikan bahwa sistem CAT ini kalau sebelumnya masih bisa running di Linux atau di Linux Ubuntu misalnya atau di Windows, nah sekarang nggak bisa. Jadi ini adalah bentuk antisipasi kita terhadap potensi orang-orang yang kemudian berusaha untuk menyalahgunakan atau mempermainkan sistem tadi. Walaupun kalau kita bicara teknologi itu kan pasti orang akan selalu berusaha. Oh ini BKN ini pakai apa sih sebetulnya setelah ini gitu. Dia kan pasti nggak akan terjadi stagnan di situ. Begitu dia nggak bisa melakukan, dia pasti akan berusaha. Ya namanya saja ada terjadi transaksi di situ, ya pasti dia akan berusaha untuk bisa mendapatkan celah untuk bisa mempermainkan itu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman kepala kantor regional, sekali lagi, apapun inovasi yang kita lakukan, itu bukan jaminan 100% bahwa sistem ini secure. Yang bisa memastikan itu betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan pelaksanaan seleksi ini adalah tetap kembali kepada orangnya. Jadi mohon betul teman-teman di lapangan itu tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, dia membuka, memberikan arahan PIN, kemudian seolah-olah tugasnya selesai. Enggak. Tapi dia betul-betul harus melakukan pengawasan. Cek betul. Dia kan harus muter di dalam melakukan pengawasan. Dia nggak boleh hanya stay berdiri di depan saja, terus memperhatikan dari depan, kan nggak tahu apa yang terjadi kalau dia dari depan. Pada depan kan hanya layar punggungnya laptop yang kelihatan. Dia harus betul-betul memutar, melihat betul. Kalau dulu pola kecurangannya dia memasukkan identitas. Sekarang kita gunakan face recognition. Tiba-tiba berubah lagi. Di 2022 waktu kita seleksi 2020 kan gitu. Fisik dia ada kecurangannya. Sekarang kecurangannya non fisik. Jadi berkembang. Jadi seperti tadi saya bilang, ini kan ibarat antara maling dan polisi gitu. Jadi semakin polisinya semakin canggih, malingnya juga akan semakin berusaha semakin canggih lagi supaya bisa ngakalin itu. Jadi peran petugas itu tetap menjadi dominan di situ. Kita hanya sifatnya hanya membantu meminimalisir di situ. Tetapi petugas di lapangan itu harus betul-betul concern. Dan apalagi ini SKB kan tidak sebanyak SKD kemarin. Nah, kalau itu bisa kita lakukan, maka seperti harapannya Pak Kepala, ya seminimal mungkin lah ada insiden baru terkait dengan pelaksanaan seleksi ini. Karena bagaimanapun juga kita berdarah-darah, kita konsisten betul pimpinan, Pak Kepala, Pak Wakap, Pusesma, dan seluruh deputi begitu concern, termasuk teman-teman Panselnas begitu concern, punya ekspektasi yang besar terhadap pelaksanaan seleksi ini dilaksanakan secara benar-benar ada fairness di situ. Tidak ada orang yang kemudian merasa dirugikan di dalam proses pelaksanaan seleksi ini, dan tanggung jawab ini yang sebetulnya sangat berat di kita kalau kita kemudian tidak betul-betul melaksanakannya sepenuh hati. Jadi kembali posisi orang tadi itu people di dalam 3 komponen di dalam waktu kita berbicara aspek keamanan, maka posisi orang itu akan menjadi sangat menentukan di dalam setiap aktivitas apapun di dalam kita berbicara transformasi teknologi. Tentunya mudah-mudahan ini nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan tidak. Ya, karena gimana ya, kalau misalnya kan nggak mungkin dong kita sampai membiarkan
ya ibarat kayak penjahat dong Mas. Ya, dengan peserta yang curang bisa dibilang kayak penjahat ya. Gimana masuk di birokrasi? Tipe kalau orang yang seperti itu gitu loh. Betul. Agak ngeri juga. Iya. Nah kemudian ini Pak, tadi udah kelewat sedikit si peserta yang curang itu. Ini kan ada semacam tuntutan ya. Peserta yang curangnya jangan cuma didiskualifikasi saat ini doang dong, jangan pokoknya di ban aja sampai kapan, sampai seterusnya dah. Kalau saya itu selamanya katanya. Kalau perlu. Iya. Udah ada wacana atau mungkin rencana ke situ nggak sih Pak? Sudah, jadi wacananya Pak Menteri malah sebetulnya. Pak Menteri meminta bahwa orang-orang ini kemudian didiskualifikasi seumur hidup. Saya secara pribadi sependapat dengan itu. Ya, itu adalah konsekuensi yang harus mereka terima kalau bagi siapapun. Orang yang melakukan korupsi saja dihukum seberat-beratnya gitu. Ini kan juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Dia melakukan tindakan yang menurut saya mungkin lebih jahat dari korupsi itu sendiri gitu. Karena yang dizolimi itu adalah seluruh peserta yang ada kan sebetulnya. Kalau pesertanya ada 2.300.000 orang, 2.300.000 orang, itulah yang kemudian dizolimi oleh yang bersangkutan gitu. Karena dia kemudian mengambil hak-hak yang bersangkutan gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya sependapat dengan diskualifikasi seumur hidup itu. Tetapi tentu kita tidak bisa, BKN dalam hal ini tentu tidak bisa menerapkan aturan kebijakan itu tanpa ada payung hukumnya. Karena kalau kita menerapkan itu tanpa ada payung hukum, maka kita tentu akan sangat berpotensi untuk digugat melalui apakah itu PT UN atau pengadilan. Jadi kita sifatnya masih menunggu payung hukumnya dari teman-teman di Kementerian Pan-RB atau dari Panselnas. Kalau nanti payung hukumnya keluar, ya tentu kita akan menetapkan diskualifikasi seumur hidup terhadap yang bersangkutan. Nah ini terakhir mungkin ya Pak, terakhir aja. Ini pesan dari Pak Deputi nih kepada masyarakat, ini khususnya peserta ya. Sebenarnya kan menjaga transparansi ini tidak cuma tugasnya institusi atau pemerintah ya. Karena kalau masyarakat ingin transparan, kalian juga ikut berperan. Betul. Jadi mungkin pesan singkat dari Pak Deputi untuk bersama-sama komitmen kita Pak untuk transparansi seleksi. Proses ini tidak bisa dilakukan oleh BKN sendirian. BKN itu hanya seperti setitik air di lautan kalau dia dijatuhkan gitu. Tapi banyak peserta yang lain, orang-orang di sekitarnya, kalau kemudian tidak punya komitmen yang sama untuk menyelesaikan itu, sampai kapanpun ini akan sulit kita lakukan. Nah, kalau kita sadar betul bahwa ini adalah untuk kepentingan Republik ini, untuk kepentingan bangsa dan negara ini ke depan, maka seluruh masyarakat harus bahu-membahu memastikan bahwa proses ini betul-betul bisa dilaksanakan secara fair, secara transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah bagi peserta itu sendiri. Kalau yang bersangkutan ingin lulus seleksi, maka sebaiknya yang bersangkutan itu memang belajar. Belajar, kalau saya selalu mengatakan belajar dan berdoa. Ya, dia harus jangan mencoba-coba untuk melakukan shortcut. Karena kalau dia melakukan shortcut, yakinlah saya akan bisa menemukan. Karena semua aktivitasnya tercatat. Itu salah satu manfaat kalau kita menggunakan teknologi informasi. Semua aktivitasnya tercatat. Saya akan bisa melihat apakah yang bersangkutan melakukan kecurangan atau tidak. Berdasarkan log activity dari yang bersangkutan. Jadi kalau dia melakukan itu, maka sama saja artinya dia sudah menceburkan dirinya untuk tidak mengikuti seleksi dan dicoret. Karena pasti akan kita diskualifikasi. Nah, karena Anda ini, teman-teman ini akan menjadi calon pemimpin di Republik ini 20-30 tahun ke depan, maka integritas itu menjadi penting untuk dari awal menjadi calon aparatur sipil negara ini untuk selalu bisa dibawa sampai ke depan. Kalau dia tidak memiliki hutang masa lalu dalam bentuk beban di dalam dia seleksi ini, maka saya berharap mereka-mereka yang terpilih menjadi calon aparatur sipil negara ini adalah orang-orang yang terbaik dan dia tidak punya hutang masa lalu. Sehingga dia bisa melaksanakan penugasannya untuk memperlakukan percepatan pembangunan di Republik ini.
Itu yang ingin kita harapkan sebetulnya dari orang-orang ini. Nah, kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama, maka kita akan mampu memperbaiki sistem seleksi ini secara adil dan betul-betul fair bagi semua orang. Tidak peduli lagi ini anaknya siapa, tetapi semua orang, kalau Anda punya potensi, Anda punya kemampuan, maka silakan Anda berkompetisi di situ. Baik, demikian obrolan kami bersama Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Bapak Suharmen. Dukung terus pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021 untuk seleksi yang transparan dan fair, dan sampai ketemu lagi di BKM Talk selanjutnya. Dah. Oke.